Pemirsa Gunsan Talk, ketemu lagi dengan saya Ferdi Gunsan. Kita ngomongin politik bareng-bareng sekarang, tapi tentang Lampung aja. Tapi Lampung ini juga miniatur, hampir sama dengan seluruh Indonesia prosesnya. Ngomongin apa? Kita ngomongin keluarga politisi atau keluarga dinasti. Mulyono, Jokowi dulu ngomongin anaknya nggak masuk politik, tapi ternyata dimasuki politik. Kenapa? Karena enak. Dan kalau lagi pegang kekuasaan bisa membawa keluarganya itu masuk politik gampang, karena punya birokrasi yang tidak bisa melawan kalau nggak dipindah tugaskan. Nah, di Lampung kita ngomongin Eva Duyana Herman HN, wali kota incumbent 1 periode dan ingin menuju 2 periode di Pilkada 27 November nanti. Sambil minum kopi, 16 Oktober hari ini. 4 hari lagi menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan turunnya Joko Widodo. Ini ada penawarnya, kelapa muda. Pemirsa, Herman HN adalah kabiro keuangan saat itu di era Sahrudin pertama, Gubernur Lampung. Beliau memegang kekuasaan saat itu, masih ada pos bantuan 120 miliar yang pernah diributkan orang, pernah kasus. Dan setelah itu beliau menjadi wali kota Bandar Lampung mengalahkan Edi Sutrisno. 2 periode, 10 tahun beliau. Mencalonkan gubernur 2 kali gagal terus, dan mencalonkan gubernur pada pilkada tahun ini gagal karena beliau pindah partai dari PDI ke Nasdem, dan Nasdem tidak merestui beliau untuk mencalonkan diri menjadi gubernur, dan Nasdem merestui Rahmat Mirjani Jausal. Tapi kalau beliau nyalon karena lawan tidak ada yang tangguh, kemungkinan menang beliau tinggi. Tapi ya itulah garis tangan, karena prediksi, karena nafsu mungkin, akhirnya gagal. Tapi tidak gagal. Istrinya melanjutkan menjadi wali kota. Apakah ini yang dinamakan dinasti atau politisi? Ya politisi dulu lah awalnya. Kalau nggak jadi politisi dia nggak bisa memegang kekuasaan. Nah, menurut saya, ketika jabatan itu diwariskan, itu yang namanya dinasti. Nah, ini diwariskan dengan proses tentunya, pemilihan. Kalau kata Jokowi itu, biarkan rakyat memilih, walaupun sebelum memilih direkayasa dulu. Nah, 15 tahun keluarga ini sudah memegang kekuasaan. Apakah menuju ke 20 tahun? Bisa jadi, karena infrastruktur dipegang mereka sampai di tingkat RT. Kalau periode yang kemarin tidak ada yang berani RT, ada calon lain yang masuk malah suruh izin, suruh ini, suruh itu, susah lah pokoknya. Nah, apakah ini akan menang kembali? Ada kemungkinan menang kembali, karena lawannya menurut saya Rehana, mantan Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, tidak kuat. Secara politik dia tidak kuat. Wakilnya adalah Aryo Dia, mantan DPD RI, anaknya Sahrudin ZP. Nah, bagaimana Herman HN mempertahankan kekuasaannya, keluarganya? Ya istrinya, kemudian anaknya yang belum ada pengalaman di mana-mana dipaksa untuk menjadi anggota DPR RI. Itu luar biasa. Tidak semua orang, banyak politisi, banyak aktivis tidak bisa menuju ke sana karena mungkin dia tidak punya ini, karena memang pemilihan sekarang seperti itu. Tidak bisa dengan ngoceh-ngoceh begini bisa jadi pemimpin, tidak bisa. Nah, anaknya Rahmawati Herdian jadi DPR RI menumbangkan Taufik Basari, incumbentnya Nasdem di sini. Pendatang baru ini Rahmawati Herdian dibandingkan Taufik Basari.
Tapi itulah kenyataan yang timbul. Apakah ini keluarga politisi? Ya politisi juga. Karena berperan di politik tentunya. Anaknya sudah di DPR RI. Mungkin nggak nanti keluarganya Herman H. ini setelah misalnya menang kembali nih Eva Dwiana di periode 2025-2030. Mungkin nggak anaknya dilanjutkan? Mungkin saja, karena kekuasaan dipegang cawe-cawe, woro-woronya bisa lebih gampang. Lebih gampang. Apa keberhasilan Eva Dwiana? Dan mungkin bukan Eva Dwiana aja, Herman HN. Mari kita tengok kenapa mereka mau bertahan di dunia kekuasaan. Ada dua kemungkinan menurut saya. Enak di kekuasaan, bisa jalan-jalan gratis, bisa main-main gratis, pokoknya bisa gratis, bisa memberi orang gratis. Terus yang kemungkinan kedua, mereka ingin meningkatkan ekonomi rakyat. Tapi itu coret menurut saya. Kenapa? Mereka tidak meningkatkan. Mereka mengajari orang malas bekerja. Kata saya ini, kenapa malas bekerja? Karena semua gratis. Mau dibuat semua gratis. Kesehatan gratis, sembako gratis, rumah gratis, umroh gratis. Mungkin ada hal-hal lain yang gratisnya, mengajukan proposal. Mengajari orang mencari duit enggak, kalau bisa rumah tangga itu yang orang-orang malas berpikir, ya dia senang gratis, jadi tidak meningkatkan ekonomi. Terus umroh meningkatkan enggak? Ya meningkatkan supaya tetap memilih lah, pasti. Nah, cara-cara ini yang banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, termasuk presiden kemarin membagikan sembako di saat pilpres. Jadi rakyat ini disuruh jadi pengemis, dipaksa jadi pengemis, karena itu paling enak. Dan kalau sekarang lebih enak lagi. Kenapa lebih enak lagi? Rakyat bisa dibeli. Jadi kekuasaan itu mutlak bisa dibeli. Ya, tapi itu seperti kentut, ada baunya tapi nggak kelihatan dan payah dibuktikan. Yang membuktikannya juga nggak bisa atau pura-pura nggak bisa. Susah. Ya mungkin sudah lingkaran ya. Jadi kembali lagi dengan Eva Dwiana, keluarganya Herman HN ini politisi atau dinasti. Terus wajar nggak mereka melanggengkan? Ya wajar kata pendukungnya, wajar kata undang-undang, karena tidak ada yang dilanggar. Kecuali dulu yang waktu mendagrinya itu mantan gubernur Azwar Anas ya, mantan gubernur Sumbar. Itu ingin mempertahankan ke kiri 3, turun ke atas, turun ke bawah, pokoknya nggak boleh, ponaan segala. Tapi di judicial review gagal lah itu. Nah, tidak ada yang salah mereka disebut keluarga politisi, keluarga dinasti, tidak ada yang salah secara undang-undang. Secara etik mungkin mau menjadikan semua keluarganya walaupun tidak berkualitas, walaupun tidak berpengalaman, tapi orang sekeliling-kelilingnya ini memang lebih banyak yang memang mendorong, atau mereka mempertahankan jabatan di sekelilingan keluarga besar ini. Apa keberhasilannya yang lain? Nggak ada menurut saya, Pak. Ini terakhir keberhasilannya bangun pagoda, tugu pagoda. Terus apa? Itu cari muka atau ingin meningkatkan ekonomi? Ya silakanlah menilai. Kemudian bagaimana billboard? Secara estetika tidak dihitung matang. Dimanapun orang masang boleh. Di Teluk dekat Tugu Pagoda itu tadinya ada di pinggir aspal. Kalau ada mobil truk lewat bisa nyangkut, tapi udah dibongkar. Udah pernah saya bahas di TikTok saya. Itu luar biasa. Kemudian apa lagi? Provider internet, tiang-tiang ada di mana-mana.
penuh satu titik itu bisa 10-12 tiang dengan kabel bergelimpangan. Kenapa diberi izin? Kenapa mbok yang nggak kerjasama aja sama petugas, sama PLN, nempelnya di tiang PLN? Jadi nggak sembraut. Sampah zaman Herman HN masih lumayan lah, subuh udah diambil. Kalau sekarang masih jam 7-an lah sudah diambil, numpuk di jalan. Ada jalan keluar? Tidak ada. Di kampung-kampung, di RT malah banyak. Di RT saya malah nggak ada sokli. Akhirnya orang buang malah depan rumah saya dibuang. Karena nggak ada pemungutnya. Nah ini harusnya ditata rapi. Siapapun nanti wali kotanya, Mbok yang mikirkan itu, jangan cari yang gratis-gratis terus tapi nggak bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Apalagi keberhasilannya? Tadi sampah. Pasar Semep, pasar Pasir Gintung, ada pasar Lebak Budi punya swasta. Berhasil. Pasar Pasir Gintung dulu di zaman Herman HN memang sudah 2 lantai, itu waktu Edi Strisno, bantuan dari pusat. Di zaman Herman HN dibongkar jadi 1 lantai. Coba bayangkan orang 2 lantai dibongkar 1 lantai karena proyek bantuan. Di zaman Epa Duyana dibongkar lagi yang 1 lantai jadi 2 lantai. Diisi? Tidak. Coba tengok di pinggir jalan, di jalan cor-coran Pasir Gintung sudah penuh lagi yang dulu memang dibuat kotak-kotak sama mereka. Dikit-dikit pakai payung, nanti lama-lama permanen mereka buat di situ. Sepanjang jalan Imam Bonjol. Kalau sore apa yang terjadi? Pulang kantor, ibu-ibu bawa motor belanja. Bawa motornya nggak diparkir, bawa mobil juga nggak diparkir belanja. Macet. Pasar Semep yang dibangun dengan biaya APBD karena kontraktornya kabur alay waktu itu, dibangun APBD 60-an miliar, kosong. Lantai 2, 3, 4 kosong semua. Bangun lagi pasar Pasir Gintung, nggak terisi lagi, dibiarkan di jalan. Karena katanya takut, katanya ini dugaannya bahwa biarinlah nanti ini mau pilkada, nanti nggak milih. Lah yang jualan tuh banyak orang bersawaran. Kok takut? Orang itu buat rapi, bukan soal dipilih. Pasti akan dipilih orang kalau semua rapi. Pasar Lebak Budi swasta, begitu nekat dia bangun, parkir luas, memang bagus. Tapi ketika di pinggir jalan masih banyak, tambah hancur itu pasar. Nggak ada orang yang mau jualan di situ, karena lebih senang di jalanan. Nah ini keberhasilan Epa Duyana. Yang keberapa ini ya? Banyak sih keberhasilannya. Tadi sampah. Ini sekarang soal pasar macet. Nah, soal jalanan macet-macet dipikirkan, enggak. Dibiarkan saja macet, nggak ada solusi. Kaki 5 di trotoar dibiarkan saja. Fokusnya kemana? Bantuan umroh, bantuan apa, bantuan. Malah kemarin ada masalah itu yang demo pensiunan apa, guru-guru itu pensiunannya nggak dibayar karena dipakai koperasi apa ya. Nah, keluarga ini melanggengkan itu. Tapi menurut keluarga ini mungkin ya begitu-begitu aja saya tetap menang kok. Jadi apa yang salah? Ya nggak ada yang salah jadi. Itulah kira-kira pemirsa Good Santok ini sudah benang kusut. Kalau dulu saya pernah dengar dari Herman HN saat SK15 Sarudin, nanti saya kejar sampai ke Lambu. Itu bahasanya dikejar sampai ke Lambu. Kalau ini sekarang kita mengejar kemana supaya ini tertib, susah. Nah, jadi silakanlah dipilih lagi, mudah-mudahan pasar tambah ruwet, billboard kocar kacir di mana-mana, nggak keruan-keruan, tiang-tiang internet provider itu makin banyak. Hutan kota tidak ada, embung kota tidak ada, banjir di mana-mana. Itu luar biasa. Tapi ya memang nggak ada pilihan. Kita lihat Rehana, apa programnya? Ya belum jelas, nggak ada program menurut saya. Tapi kembali ke fokus judul kita, pembahasan kita adalah keluarga dinasti atau politisi. Ya begitulah,
keluarga politisi itu akan melanggengkan dinasti, tapi dinasti itu di mana saja. Kalau dia bisa wali kota, terus wali kota. Kalau bisa wali kota ke gubernur ke presiden, dimanapun. Coba lihat, tengok di mana aja, sampai presiden pun akan begitu. Dan kroni-kroninya ini ingin melanggengkan kekuasaan. Jadi menurut saya puluhan tahun lagi, ataupun mau Indonesia emas, mau Lampung emas, itu sulitlah tercapai kalau pola-pola begini. Mungkin ada baiknya pemilihan itu tertutup lagi lah, dengan screening orang-orangnya benar, aktivis bisa jadi, orang pintar bisa jadi. Jangan orang yang punya uang saja yang bisa jadi megang kekuasaan. Akhirnya banyak anak politisi, anak pejabat yang duduk di DPR yang ya begitulah. Ya bukan pesimis ya, tapi harus kita cari jalan keluar. Dan bagaimana dengan keluarga Herman HN? Apa ingin terus? Saya yakin keluarga Herman HN, Eva Duwiana akan terus bergerilya memegang kekuasaan. Tentunya dengan macam-macam cara agar berhasil. Untuk Gubernur Herman HN sudah tutup buku. Nggak tahu 5 tahun akan datang apakah masih berperan, karena anak-anak muda makin ke atas. Begitulah ngobrol kita hari ini, sore ini, tentang keluarga politisi atau dinasti. Sampai jumpa.